hari ini, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, saya, Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, melantik saudara-saudara sebagai pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita dan Partai Kebangkitan Nusantara akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Saya serahkan kata Partai Kebangkitan Nusantara untuk selanjutnya dikibarkan dan disebarluaskan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Siap, silakan. Tekniknya berbeda. Fase pertama sifatnya administratif. Fase kedua itu teknis administratif. Fase ketiga sudah strategis, taktis, dan teknis. Berbeda memang, tapi kita sudah siapkan. Dengan pengalaman teman-teman yang sudah biasa di politik, saya kira PKN ini kan kendaraan baru, tapi pilotnya kan sudah berpengalaman. Jadi karena pengalaman itu bisa pesawatnya jadi lebih bagus lah manuvernya. 4% tadi Pak, lumbung mana saya Pak? Saya kira semua puncak-puncak peradaban Nusantara pasti akan memilih kita. Kekuatan tradisional juga memilih kita, dan anak-anak milenial yang kehilangan jati diri, dia bisa kembali punya jati diri dengan kebesaran Nusantara. Jadi saya kira itu lumbung-lumbung yang besar. Tentunya itu tetap Jawa Sumatera yang paling besar. Termasuk kita tumbuh di wilayah timur cukup bagus. Verifikasi kita wilayah timur bagus semua. Pak, dorongan untuk Pak Ibu Lucy maju sebagai bupati gimana Pak? Itu saya serahkan ke Bu Lucy, karena itu kan kader andalan kita kan. Dan kami sih berharap beliau untuk bersiap untuk permintaan masyarakat untuk maju dimanapun. Kami harapkan beliau bersiap dan kami tinggal mendukung saja. Karena kan secara kapasitas, kemampuan itu beliau kan sudah memenuhi semua. Kalau peluangnya gimana Pak? Pasti sangat besar. Kita sangat yakin dan beliau tinggal milih. Dan saya sudah dengar cukup banyak tawaran sebenarnya kepada beliau, tapi beliau belum putuskan yang mana nanti. Baik di provinsi maupun yang di kabupaten. Tapi lebih fokus dulu untuk pemenangan pemilu dulu kan, karena pilkada kan belakangan. Maksudnya? Kampanye terbuka itu memang pendek sekarang, tetapi kami yakin dengan teknologi itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena waktu itu hari ini satu orang dipiralkan langsung populer seluruh, tidak hanya seluruh Indonesia, seluruh dunia langsung populer. Ya, artinya kita main dengan segala cuaca, kita siap. 30% daripada pemilih itu adalah kaum milenial, maka sasaran utama untuk PKN kepada kaum milenial. Dan juga ada beberapa hal yang kita sampaikan bahwa sekarang zaman digitalisasi, maka kadang-kadang wajib baginya untuk melakukan offline atau online, karena 2/3 daripada masyarakat di Indonesia, di Sumatera Selatan khususnya, itu sudah menggunakan hal-hal seperti itu sangat kami tekankan kepada macam-macam kami dan PKN. Sangat siap. Jadi dulu sini Partai Kebangkitan Nusantara itu kan sudah mengotori ini. Ini ada tujuan-tujuan katanya ini mau tampil lebih lagi ke depan untuk membangun Sumsel ataupun kabupaten. Ini bagaimana? Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa awal kita harus membangun partai dulu. Jadi apa hasil perolehan partai kita pada kontestasi politik 2024. Kalau nanti suara PKN sangat signifikan, tidak usah ditanya, saya akan mencalonkan diri, baik itu apakah mungkin peluangnya besar di kabupaten atau nanti yang lain. Terima kasih.